Maka yang perlu dicermati yaitu mengetahui hawadis dulu, karena mau membedakan Tuhan dan yang bukan Tuhan. Hawadis itu bukan Tuhan. Hawadis itu perkara baru. Kalau Tuhan itu qadim. Maka siapa yang mengkodimkan alam berarti sama juga mentuhankan alam, menyamakan alam dengan Tuhan. Alam kodim, Tuhan juga kodim. Nah, ini pelajaran biasa. Nanti kalau tapi kodim bermakna kodim Allah Ta'ala loh, bukan kodim lughatan. Ada kodim yang bermakna makhluk juga ada sih. Dalam Quran juga ada yang namanya urjunil kodim. Urjun itu apa? Pelapah. Pelapah itu apa? Tandan. Tandan itu apa? Orang ngerti. Tandan itu tundunan. Cara sampai nang kene kan nang kurma nek urjun itu kurma, tandan kurma. Nang kene klopo sing paham sampai urip klopo sih. Lah klopo kan ada tempatnya untuk cangkolan kelapanya, itu namanya tandan. Klopo kan apa? Nang tundunan lagi tengahnya nang tandan. Urjun kodim itu berarti lawas, bukan kodim yang bermakna wujud la awala, bukan, tapi kodim di situ mana lihat lama ada masalah, harus dibedakan no? Yang dimaksud ini berarti yang kalau alam itu bukan kodim, tapi alam itu hudus atau hadis barulah. Bagaimana cara menemukan barulah itu saya udah ngerti, takon kancane bae yo, terus diterangke sih. Atau ngerangke bola-bali apa. Tapi perlu berpikir ya, karena jangan namanya apa? Wong kita kan di sini jadi penuntut toh. Penuntut harus tuntut terus. Siapa yang perlu dituntut? Yang paham. Karena menuntut ilmu berarti nuntut kepada yang paham. Siapa dituntut? Kamu sudah paham belum hadis? Paham, tak tuntut kamu. Tuntutannya bagaimana? Buktikan bahwa alam itu kodim. Akan buktikan nih priye ya. Membuktikan bahwa ilmu alam kodim itu maksudnya bagaimana cara mengetahui bahwa alam itu baru. Alam itu bukan kodim, alam kodim. Alam kodim itu pendapatnya filsafat, atau Ibnu Taimiyah juga berpendapat alam kodim. Itu ada dalam kitabnya. Maka kita hati-hati mengikuti seseorang. Kalau kita melihat ada benarnya sih ada. Masalah furuk mungkin banyak persamaan. Masalah furuk itu fikihnya banyak yang sama dalam ibadahnya, ubudiyahnya itu sama. Tapi enggak boleh tolak ukur benar adalah akidah, bukan masalah amaliyah. Amaliyah sholatnya masih sholat 5 waktu berjamaah menghadap kiblat, kitabnya juga Al-Quran, tapi akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu jangan sampai diikuti dan jangan sampai mengkopas-kopas. Walaupun benar, kalau disumber dari mana? Dari Syiah. Sumber dari mana? Dari Wahabi. Jangan diambil. Karena ulama ahli sunnah yang lebih pintar-pintar banyak. Jadi kalau ini ulama ahli sunnah diambil. Walaupun isinya fikih, jangan sampai mengambil dari furuk-furuk sembarangan. Itu nanti soalnya apa? Nanti dikiranya benar. Mengambil mencatut Ibnu Taimiyah dalam hal tentang furuk, nanti dikiranya Ibnu Taimiyah benar. Itu yang membahayakan. Terus kita pahami hawadis itu perkara yang baru. Judulnya yang namanya baru itu hawadis atau baru itu wujud awala lahu atau wujud ba'dal adam. Adanya setelah tiada. Jadi sesuatu yang ada, yang dimulai atau yang tadinya tidak ada, itu namanya baru. Gampang kan? Gampang. Tapi kenapa kok banyak mengatakan ada yang berpendapat alam kodim? Karena melihatnya pakai mata.
Tidak akan bisa menemukan alam baru kalau tidak pakai akal, harus pakai berpikir. Karena definisi atau takrifnya baru itu kan wujud ba'dal adam. Jadi adanya setelah tiada, berarti adanya diawali tiada. Itu kalau melihat mata tidak ketemu. Mungkin Anda lahir, pohon besar sudah ada. Bagaimana Anda membuktikan bahwa itu baru? Wong saya lahir, pohon masa ada. Wah, pohonnya jadi kodim. Apalagi bumi. Art itu bumi. Bumi itu kan mungkin nek pohon mungkin ada yang tahu tadinya tidak ada, tapi bumi mungkin sulit. Sama coba tanya kepada bapak kalian, Pak, Bapak pernah lihat tiadanya bumi? Enggak. Kamu itu taknya macem-macem. Ya enggak tahu, saya lahir bumi sudah ada. Coba tanya kakek. Kakek pernah melihat bumi tiadanya bumi? Ya enggak pernah, saya lahir bumi sudah ada, sampai buyut, sampai canggah, sampai udek-udek, sampai gantung, sampai siwur, sampai Nabi Adam jelas mengatakan Adam dan bumi diciptakan lebih dulu bumi. Lah bagaimana menemukan barunya? Lah itu yang perlu dipahami nanti ya. Nah, wis diterangke itu cuma mengingatkan saja, upamanya belum paham karena sudah saya terangkan, tidak diulang lagi. Tapi untuk mengingatkan yang belum paham itu dikejar biar paham. Atau tanya kepada yang sudah paham. Nah, terus berbedanya di mana? Oh, beda. Allah itu tidak ada samanya, atau Allah itu berbeda dengan hawadis. Hawadis itu nanti bisa makna wahidin atau dikatakan makna wahidin, makna satu dengan ada makna hawadis, ada alam, ada mungkin, ada makhluk, dan bahkan ada yang lainnya maf'ul juga bisa. Itu kalau kita bikin makna yang sama bisa dikatakan homonim. Homonim itu suatu bahasa banyak atau dua lebih yang bermakna sama, yaitu masih wallah, selain Allah. Tapi nanti punya makna sendiri-sendiri. Jadi bahasa itu ada sinonim, ada homonim dan sebagainya. Pelajari sekolah kabeh sih, sekolah tinggi-tinggi gua 1 S2, ono sing S gosrok napa, S tungtung. Macam-macam lah. Tergantung mikir iki. Seger nek seneng mikir ki pikiran seger. Sama, ngomong alam boleh, ngomong hawadis boleh, ngomong mungkin boleh, ngomong makhluk juga boleh sama, maknanya bisa sama. Tapi nanti punya makna spesifik sendiri kekhususan nang kono. Nah. Terus bagaimana? Lah berbeda dengan alam, kita yang paham alam, berbeda Allah dengan selainnya atau alam atau hawadis. Lah berbedanya di mana perbedaannya? Harus tahu perbedaan. Masa orang mengatakan berbeda tidak tahu bedanya, berarti sama juga tidak membedakan. Jadi kalau seseorang mengatakan berbeda tapi tidak tahu perbedaannya, itu pasti makan, itu pasti nanti diteliti sendiri, tidak. Jadi seseorang yang tidak tahu perbedaannya akan menyamakan, itu pasti. Makanya harus tahu perbedaannya. Di mana perbedaannya? Oh, berbeda di dalam zatnya, berbeda di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Satu persatu kita kupas. Di mana lah berbedanya? Berbeda di dalam zatnya, berbeda dalam apanya? Berbeda yang bagaimana, bukan Tuhan bagaimana, tapi perbedaannya bagaimana, maksudnya gitu. Karena kalau Tuhan bagaimana nanti tidak ketemu. Tuhan itu tidak bagaimana-mana, karena Tuhan tidak ada samanya. Bagaimana perbedaan di hawadis utawi artinya sulaya Allah ing dalam date Allah itu jirim, date hawadis jirim, itu sudah diterangkan. Yang kedua,
Utawi artine sulaya Allah ing dalam sifate tegese sifate Allah iku ora owah-owah, sifate hawadis itu wah-owah. Jadi sifatnya Allah itu tidak berubah, sifatnya hawadis berubah. Gampang sebetulnya kalau kita mengetahui sesuatu yang berubah berarti bukan Tuhan. Itu tok gampang. Tentunya apa? Sifat yang berubah untuk inti. Nah, makanya dalam ilmu teologi Islam atau akidah Islamiyah, teologi Islamiyah itu diintikan dengan menggambarkan dengan harokat sukun, gerak diam. Harokat sukun, harokat bahasa Arab bahasa ini gerak sukun diam, ya. Meneng. Terus gerak diam itu yang jelas itu sifat yang berubah. Kalau ditanya makna berubah itu yang bagaimana? Kemarin tak tanyakan tapi jawabnya ngalor ngidul ra karuan, padahal gampang. Kalau mau nenang tempat 1, tempat 2, tempat 3, oh, ae sapa Ali jape mau nenang kono nang kene. Ya iya tah ora masalah. Cuma jawaban yang paling pokok adalah berubah itu bermakna minal adami ilal wujudi au minal wujudi ilal adami. Yang namanya berubah itu dari tiada menjadi ada, itu berubah. Atau sebaliknya, dari ada menjadi tiada. Itu ciri-ciri perkara yang baru. Bukan Tuhan. Nah, kita contohkan si gerak itu sesuatu yang berubah. Si diam ada sesuatu yang berubah. Mestinya kan kita terima si gerak itu boleh ada, boleh tiada. Kita akan akal kita menerima bahwa diam itu juga boleh ada, boleh tiada. Lah si gerak dan diam itu suatu sifat. Sifat itu makoma bi zat. Sifat itu suatu yang berdiri pada zat yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dipaham no? Orang sifat gelayaran dewek. Sifat gelayaran, ngerti gelayaran? Sifat kok tanpa mausuf atau tanpa yang disifati. Ada gerak apa? Pokoknya gerak aja deh. Gerak aja, kamu itu waras enggak sih? Ada gerak aja. Gerak itu mesti ada geraknya apa nuntut. Maka ono sifat ma'ani ono nuntut apa we. Geraknya apa? Oh, geraknya kipas angin, geraknya baju, geraknya daun, geraknya angin, geraknya macam-macam banyak sekali. Tidak akan gerak itu berdiri sendiri tanpa yang digerakkan. Nah, gerak itu sifat mesti butuh dengan dat. Dat itu yang disifati. Itu. Maka kita ketemu bahwa yang persifatan gerak atau yang persifatan diam itu adalah sesuatu yang berubah. Jadi kalau kita ketemu perkara gerak, bukan Tuhan. Diam juga bukan Tuhan. Pertama memahami itu dulu. Prakteknya sih mungkin belum bisa prakteknya, masih belajar. Maksudnya apa? Ya tahu itu bukan Tuhan gerak diam, tapi kadang-kadang bergantung kepada yang gerak diam. Duh, kalau tidak ada dia, saya mau makan apa? Dikiranya ada gerak diam bisa menjadikan wong gerak diam itu bukan Tuhan. Tidak bisa bikin apa-apa. Ya, eleng-eleng wis benam mau tilangke teko sithik ya. Nah, tilangke yo belajar teko tapi yang penting kita keyakinan tidak salah dulu lah. Soal itu kan sebuah namanya apa cuma lintasan-lintasan saja tidak masalah. Asal di dalam hatinya tetap meyakini bahwa itu bukan Tuhan. Tidak punya kemampuan, tapi kadang-kadang kan ada lupanya, ada ingatnya. Kenapa kok ada lupa ada ingatnya, Rin? Kok kenapa bisa eleng, bisa kelalen, bisa eleng, bisa ingat, bisa lupa? Karena kenal. Ayo ngono. Nek tidak kenal tidak bisa ingat karena sudah mengerti, sudah paham. Lah kalau belum memahami ilmu tauhid, belum kenal Tuhan, tidak bisa lupa dengan Tuhan. Sampai rata tidak bisa lupa dengan Tuhan. Ya tidak bisa ingat sebetulnya, cuma dia omong dari sisi lain kan seakan menyenangkan.
dan Hawa. Sampean tidak bisa lupa dengan Tuhan. Dia juga tidak bisa ingat. Kalau yang kenal bisa lupa, bisa ingat. Maka lupa itu termasuk stop sapi. Lupa bisa lupa berarti kenal pangeran. Nek ora kelalen berarti turun kenal. Ora kalen itu berarti sudah kenal ya. Jadi tidak bisa dikatakan lupa tanpa kenal. Kamu jangan lupa dengan Tuhan. Jangan lupa dengan enggak bisa lupa. Enggak kenal kok diingatkan jangan lupa. Yang diingatkan jangan lupa itu yang sudah kenal. Sudah kenal Tuhan, itu baru diingatkan jangan lupa pada Tuhan. Itu namanya kenal.